Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu anak-anak semuanya. Saya Pak Sugianto, biasa dipanggil Pak G. Ya. Kali ini saya ucapkan selamat bahwa anak-anak sudah berhasil masuk ke menjadi keluarga besar SMP Negeri 4 Tipat, hijau, edukatif, berkarakter, adiwiyata terdepan. Itu moto SMP Negeri 4 Kota Blitar. Yang selanjutnya anak-anak sekalian yang saya banggakan untuk mengisi kali ini, saya akan menyampaikan materi MPLS, yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu berasal dari kata wawasan, artinya pandangan atau tinjauan, cara memandang atau cara meninjau dari suatu permasalahan yang ada di negara kita ini. Wawasan kebangsaan tidak lepas dari wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Bangsa Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau, lautan yang luas, serta udara di atasnya sebagai satu kesatuan. Nah, kunci sebagai satu kesatuan inilah yang nanti akan berkembang kepada wawasan kebangsaan. Kita flashback sebentar bahwa kenapa bangsa Indonesia itu bisa dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad, 350 tahun. Perjuangan bangsa Indonesia awalnya bersifat kedaerahan, yaitu dengan kita kenal dulu namanya ada pemuda Jawa, Yong Java, pemuda Sulawesi, Yong Celebes, kemudian pemuda Pasundan ya di Sunda di Jawa Barat, begitu dan seterusnya. Politik divide et impera, memecah belah dan menguasai yang berhasil dilaksanakan oleh Belanda di Indonesia, itu yang membuat kita bangsa Indonesia itu terjajah sekian lama. Lah, kalangan intelek, orang-orang yang menyadari akan pentingnya wawasan kebangsaan, pertama kali didirikan yaitu organisasi Budi Utomo tahun 1908. Nah, dari situlah perjuangan sudah mulai meningkat ke perjuangan bersifat nasional, sehingga tidak bersifat kedaerahan tapi mencakup seluruh Indonesia yang sekarang kita kenal ini. Kemudian dilanjut lagi sekitar 20 tahun lagi, 20 tahun berikutnya adanya Ikrar Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, menjunjung bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Dilanjut lagi hampir sekitaran 20 tahun lagi muncul atau keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi kita berhasil merdeka. Nah, sekarang kamu semua hidup di zaman milenial. Tugasmu apa? Mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Dengan cara apa? Kalian dengan cara berprestasi di bidang kalian masing-masing. Ya, ada hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan wawasan kebangsaan. Begini, ini ilustrasi dulu ya. Kalau saya bertanya pada kalian semua, umurmu itu makin lama makin bertambah atau makin berkurang? Ada yang menjawab makin bertambah, ada yang menjawab makin berkurang. Kedua-duanya betul semua. Tetapi kita memakai umur kita makin lama makin berkurang supaya apa? Supaya kita ada
semacam kesadaran. Oh iya, makin lama umur saya kok makin sedikit. Dengan demikian kita akan menyadari dekat dengan kematian. Kalau dekat dengan kematian berarti kita semakin banyak beramal. Begitu dan seterusnya. Sekarang kita terapkan pada bangsa Indonesia. Tadi saya sampaikan bahwa kondisi negara Indonesia itu yang bersifat kepulauan, yang bersifat berpencar-pencar. Nah, pandangan yang utuh itu sifatnya wajib, tidak bisa ditawar. Contohnya begini. Kalau ini ada peta negara kesatuan Indonesia, ya, saya ambil contoh aja. Antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Ini kalau kita memakai pandangan wawasan Nusantara, pandangan wawasan kebangsaan, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu disatukan. Jangan dipisahkan. Disatukan oleh Selat Sunda. Begitu yang benar. Ya, walaupun kata-kata dipisahkan juga betul, tapi jangan pakai yang itu. Pakailah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa disatukan atau dihubungkan oleh Selat Sunda. Misalnya lain, ini Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Jangan memakai kata dipisahkan Selat Bali, tapi pakailah kata dihubungkan atau disatukan dengan Selat Bali. Dengan demikian, ini Indonesia yang sedemikian besar ini merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan apa? Nah, nanti dalam pelajaran PPKN kamu akan dijelaskan. Satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Itu nanti akan dijabarkan secara rinci oleh pelajaran PPKN. Nah, karena ini waktunya hanya sedikit, tapi setidaknya kamu punya semacam semangat yang harus terpatri pada diri kamu semua, pada diri kalian semua, bahwa jangan lagi ada kata-kata, saya kan suku Jawa, saya kan suku Sunda, saya kan suku Batak. Tidak ada, ya, tidak ada. Semua adalah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kalau sudah bicara begitu, tidak, kita kenakan di Indonesia itu ada istilah SARA, suku, agama, ras, antar golongan. Nah, karena SARA-nya itu banyak, sukunya banyak, agamanya juga banyak, ras, warna kulit juga banyak, antar golongan juga banyak, maka dalam kerangka wawasan kebangsaan itu semua harus diabaikan dulu. Diabaikan dulu. Inilah kunci pokok dari wawasan kebangsaan, sehingga kita memang karena kondisi negara kita itu berbeda dengan negara-negara lain, bersifat kepulauan yang berpencar-pencar, maka konsep wawasan kebangsaan ini sangat penting ditanamkan kepada anak-anak kalian semua. Itu pesan saya. Yang berikutnya, kita masih ingat bahwa di masyarakat ini, jangan lupa, di masyarakat ini ada aturan-aturan. Ada 4 norma, kalau dalam pelajaran ya, 4 norma dalam masyarakat. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, kamu jangan sampai usahakan jangan sampai melanggar dari 4 norma itu. Semoga kamu bisa, saya yakin kamu bisa, tinggal niatnya saja. Ya, perkembangan zaman, kemajuan teknologi harus kita ikuti. Itu wajib supaya kita tidak tertinggal zaman. Tetapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi tidak semuanya membawa kebaikan. Sehingga kita harus selektif, mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kita ambil, yang buruk jangan. Ya, ini contoh saja yang nyata, ya, adanya pengaruh dari era globalisasi saat ini, ya.
ya LGBT misalnya, kemudian narkoba, ya, kemudian radikalisme, ya, ada lagi paham komunis, paham sekuler. Nah, ini untuk generasi kalian harus paham semua itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di negara kita, bertentangan dengan falsafah bangsa kita, Pancasila. Saya kira itu pesan dari saya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti ada tugas menyusul, ya. Tunggu saja, nanti kalau sudah materi ini saya sampaikan, nah ini tugasnya akan saya sampaikan. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.